Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya doakan semoga teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar SKI, ya, kelas 10. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, mari kita senantiasa untuk melapangkan dada kita, melapangkan hati kita dalam belajar. Semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh penuh manfaat, penuh keberkahan. Dan yang paling utama, ikhlaskan hati, siapkan hati kita, dan fokus. Oke, siap? Hari ini Pak Guru mau bicara, menjelaskan sedikit tentang Fathul Mekah. Ya, apa itu Fathul Mekah? Ya, Fathul Mekah, Fataha yaftahu, membuka. Maka Fathu, pembukaan Makkah, kota Mekah. Ya, jadi kami lebih nyaman dengan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Bukan penaklukan, bukan. Ya. Bukan penaklukan, tapi pembukaan. Kenapa kok ada kata-kata pembukaan? Karena sebelum peristiwa Fathul Mekah, ya, kota Mekah ini masih tertutup hidayah, masih penuh dengan kafir Quraisy yang berbuat kemaksiatan, kekafiran. Ya. Maka ketika ada peristiwa Fathul Mekah, maka kota Mekah terbuka, penuh hidayah. Atau bisa dikatakan pembebasan kota Mekah. Dari apa? Dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan. Oke, sekarang kita akan setelah kita belajar pengertian Fathul Mekah, yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya yang mulia berhasil menguasai kota Mekah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, maka dikatakan Fathul Mekah, membuka. Ya, oke. Dan pasti ada sebabnya. Ya. Fathul Mekah ini peristiwa yang tidak bisa terpisah dari perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena terjadinya Fathul Mekah ini karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah seperti yang kita ketahui adalah perjanjian yang dilakukan antara kaum muslimin, ya, dengan kaum kafir Quraisy. Terjadi pada 6 Hijriah. Ya. Ada satu poin yang penting, yaitu apa? Bahwasanya antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, gencatan senjata, tidak boleh perang selama 10 tahun. Itu poin yang utama itu. Ya, salah satu poinnya itu. Salah satu poinnya itu. Tetapi perjanjian baru berjalan 2 tahun, kaum kafir Quraisy telah melanggarnya. Ya, telah melanggarnya. Ya. Dengan peristiwa, ya, pembunuhan, pembantaian, penyerangan secara diam-diam Bani Bakr, ya, kepada Bani Khuza'ah. Seperti yang kita ketahui, Bani Bakr sama Bani Khuza'ah itu memang sejak zaman dahulu, ya, sebelum Islam datang ke Mekah pun sering berkelahi. Dua suku ini, suku Bani Bakr dan suku Bani Khuza'ah ini sering berkelahi. Ya, sering, sudah terkenal dengan dua suku yang tidak pernah akur. Nah, maka ketika ada perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakr ini memilih untuk bergabung bersama kaum kafir Quraisy. Ya, masuk ke kelompoknya kafir Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah memutuskan untuk bergabung bersama Rasulullah SAW. Bergabung bersama kelompoknya kaum muslimin. Nah, maka ketika Bani Bakr ini menyerang secara diam-diam Bani Khuza'ah, maka secara langsung kaum kafir Quraisy telah
melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyiapkan 10.000 pasukan. Ya, karena apa? Karena ketika sudah kaum kafir Quraisy ini ketahuan melanggar, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan. Ya sudah, karena kalian melanggar, kita beri 3 pilihan. Pilih salah satu. Hei kaum kafir Quraisy, kalian membayar diat atau denda, atau yang kedua, kalian memilih untuk memutuskan persahabatan dengan Bani Bakar, atau yang ketiga, menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Disuruh di antara 3 ini disuruh milih satu aja. Dan ternyata kaum kafir Quraisy memilih poin yang ketiga. Menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Maka dengan segera Rasulullah bangkit kemudian menyiapkan 10.000 pasukan untuk mendatangi kota Mekah. Kemudian pada bulan Ramadan 8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah bersama kaum muslimin sebanyak 10.000 pasukan untuk bukan menaklukkan, tapi membebaskan kota Mekah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslimin, kepada pasukannya. Rasulullah tidak mengharapkan ada pertumpahan darah di sana. Rasulullah tidak mengharapkan ada peperangan di Mekah. Ya, maka Rasulullah berpesan jangan mengalirkan darah ketika di Mekah, kecuali jika sangat terpaksa. Maka berangkatlah 10.000 pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Dan Masya Allah, tidak ada perlawanan yang berarti ketika para prajurit-prajurit, para pejuang-pejuang muslim bersama Rasulullah memasuki kota Mekah. Dengan penuh kerendahan hati, Rasulullah menunduk sambil menaiki untanya, unta beliau sambil menunduk. Untuk menunjukkan apa? Ketawaduan beliau. Dan beliau berkata, barang siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, ya, ketuanya mungkin pembesar kafir Quraisy, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, dia aman. Maka Masya Allah, tidak ada pertumpahan darah ketika peristiwa Fathul Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ka'bah, menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah, 360 berhala beliau hancurkan bersama kaum muslimin. Dan setelah itu beliau bersama kaum muslimin menyuruh, memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan dan kemudian sholat berjamaah. Maka teman-teman semuanya, dari peristiwa Fathul Mekah ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Yang pertama adalah kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi pelajaran terhadap kaum kafir Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian. Maka kita sebagai kaum muslimin pun demikian. Jika kita berjanji, maka kita harus sekuat tenaga untuk menunaikan janji tersebut. Maka ketika kita mau berjanji, maka usahakan disunahkan mengucapkan apa? Insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Sebenarnya inilah intinya. Ya. Kota Mekah ketika terjadi Fathul Mekah, maka kota Mekah terbebas dari kemusyrikan. Tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi sembahan-sembahan, patung-patung, tidak ada. Dan yang luar biasa, membebaskan manusia dari kemusyrikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa,
apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan Al-Fatah. Maka apa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu lihat wahai Muhammad, orang-orang datang masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Bukan satu demi satu, tidak, tapi berbondong-bondong. Banyak sekali. Maka setelah peristiwa Fathul Mekah ini, ya, sebagian besar kaum kafir Quraisy menjadi mu'alaf, masuk Islam, bersyahadat, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka anak-anakku semuanya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang mulia ini, yaitu peristiwa Fathul Mekah ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap usaha kita, setiap ikhtiar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.